Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohiana dari kelas B5, nomor induk mahasiswa 2381130 159. Di sini saya akan mempraktikkan praktik mengajar atau micro teaching di kelas 2 madrasah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk semua ya? Sudah. Dan niat belum? Belum. Niat dulu ya. Ya. Ayo. Niatullah lilari ilmu anu datang perintah Allah, perintah utusan Allah, ngilangaken kebodohan, maka akan kepintaran murid-murid agama Islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya. Hari ini masuk semua enggak? Enggak. Ada yang enggak masuk? Siapa? Adri. Adri sama? Auji. Adri kenapa? Izin. Terus Regan? Sakit. Fauji masuk enggak Fauji? Enggak. Fauji kenapa? Sakit. Yang di sini sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, setelah kita mempelajari dua bab sebelumnya, yaitu yang pertama apa? Sholat maktubah atau sholat wajib. Sama sholat apa tuh? Sholat sunnah. Sekarang pembelajaran fikih kita hari ini sudah memasuki bab 3 tentang apa? Sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah nanti kita akan simak videonya bersama-sama ya, lewat infokus ini mengenai sholat berjamaah. Sebelum kita nonton video pembelajaran ini, Bang mau nanya dulu nih, pernah nggak kalian sholat berjamaah di masjid atau musola bersama keluarga? Pernah. Sholat apa? Sholat Isya. Isya. Terus sholat Isya. Ada yang kalau maghribnya ngaji nggak di sini?
Ada. Ada. Jadi sholat jamaahnya sholat apa? Maghrib jamaah. Habis sholat maghrib terus ngaji dulu ya biasanya ya. Ngaji terus jamaah sholat isya. Terus menurut kalian enakan mana sholat berjamaah atau sholat sendirian? Sholat berjamaah. Kenapa? Karena Karena pahalanya lebih banyak. Bener gak nih kayak gitu? Benar. Kita tonton bareng-bareng ya. Bener gak katanya sholat jamaah itu apa? Pahalanya lebih banyak. Ya. Kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sholat berjamaah. Baik, kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari ini, santriwan dan santriwati diharapkan untuk memahami pengertian sholat berjamaah, tata cara beribadah sholat, serta membiasakan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita langsung saja. Apa itu sholat berjamaah? Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang satu sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Contoh sholat di masjid bersama keluarga. Sholat berjamaah hukumnya yaitu sunnah muakkad. Sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebab banyak keutamaan di dalam sholat berjamaah, yakni sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendirian. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan. 3, membiasakan disiplin waktu. 4, waktu masjid. 5, menumbuhkan iman dan takwa. Hadis tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah salatul fardhi sab'an wa 'ashrin darajat, yang artinya dari Umar dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya tata cara posisi imam dan makmum yang pertama, jika satu makmum laki-laki itu berdiri sejajar, posisi makmum sedikit mundur. Yang kedua, satu makmum perempuan itu berdiri di belakang imam dan tidak sejajar. Ketiga, makmum laki-laki jadi dari satu, yaitu posisinya membuat saf di belakang imam lurus dan rapat. Yang keempat, makmum perempuan terdiri dari satu. Di sini jika imamnya perempuan, imam berdiri di tengah saf pertama, makmum di belakangnya. Yang kelima, makmum campuran. Saf di depan laki-laki dewasa, saf tengah anak laki-laki, saf belakang perempuan. Yang keenam, imam atau makmum duduk bersih, tetap mengikuti saf sesuai posisi. Yang ketujuh, makmum dan keluarga bisa langsung bergabung ke saf jika makmum berdiri satu dan ikut buat saf baru. Dan
Kemudian sholat berjamaah ada badan yang harus ditampilkan, yaitu yang pertama datang lebih awal ke masjid, terus berdiri tangan harus menggunakan pakaian bersih dan rapi, berjalan dengan tenang ke masjid, duduk tertib sebelum sholat, ikuti gerakan imam, jangan kita berdiri, rapatkan dan luruskan barisan, dan yang terakhir jaga sikap, tidak bercakap, berbisik. Nah, sebagai bahasa Allah. Nah, dari video tadi kira-kira ada yang belum paham atau masih bingung nggak sama pengertian sholat berjamaah? Ya? Apa sudah paham semua? Paham, benar. Kalau sudah paham, Mbak mau minta niat sholat berjamaah. Raffi mau sholat berjamaah, sholat maghrib niatnya. Misalkan jadi imam. So, nggak tahu. Ayo siapa? Reza mau? Reza nyoba? Zami? Nah, Galih? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng aja. So, Usolli fardhu maghribi sarokaatin mustaqbilal qiblati ada amma. Yang jadi imam dulu ya. Imam baru makmula. Usolli maghribi sarokaatin mustaqbilal qiblati ada amma. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Satu orang deh, ada yang mau nyontohin nggak? Diulangi lagi biar paham. Lea, sok Lea. Belum aja orang. Usul Imamah malil. Oke, bagus ayatnya. Nah, sekarang buka buku tulisnya. Sebagai evaluasi, Mbak mau kasih tugas. Nih, tugasnya hubungkan pertanyaan di kolom A dan kolom B. Bisa kan tuh? Yang pertama, pemimpin sholat berjamaah dinamain apa? Nah, pilih salah satu dari sini. Nantinya bisa di ini ya, pakai garis-garis itu ya, dihubungkan. Ya, jawaban yang paling tepat yang mana? So. Hubungkan jawaban dari kolom A dengan kolom B. Cari jawaban yang tepatnya ya. Misalkan nomor 1 pemimpin sholat berjamaah disebutnya apa? Di sini jawabannya ada nggak tuh? Nanti bikin garis ya. Jawabannya kemana nomor 1 nih? Belum? Ya. Yang ada kumpulin. Oper aja, oper.
majunya satu orang aja. Oke ya. Kumpulin sini. Ya. Ini sudah semua ngumpulinnya? Sudah. Ya, baik. Mbak ulangi ya. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini mengenai bab sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama yang dilakukan oleh berapa? Orang atau yang satu sebagai imam, yang lainnya menjadi makmum. Imam itu apa? Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Makmumnya apa? Orang yang mengikuti imam ketika sholat. Sholat 5 waktu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah, sebab sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih besar dibandingkan sholat munfarid atau sendirian. Selain itu, sholat berjamaah juga mengajarkan kita untuk disiplin, menjalin kebersamaan dan meningkatkan kekhusyuan. Sholat berjamaah harus dilakukan dengan tertib dan mengikuti imam. Nih, Allah itu ya sayang pada hamba yang mendatangi masjid atau musola untuk sholat berjamaah ya. Makanya yuk jadilah anak yang disayang Allah setiap hari. Caranya gimana? Caranya gimana? Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Mulai dari sekarang dibiasakan ikut sholat berjamaah. Gak apa-apa nyicil maghribnya aja dululah, nanti ke musola sambil ngaji, terus nantinya kan sambil sholat bisa juga. Ya gak apa-apa. Ya udah ya. Paham? Ya, untuk pembelajaran kali ini Mbak cukupkan sampai di sini dulu. Kita sama-sama ucapkan hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk siap-siap bukunya dimasukkan, kita pulang. Nazman dulu. Rabbil alamin.